Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat tahun baru. Katakan kiri kanannya, selamat tahun baru. Iya. Puji Tuhan ya. Iya, kita bisa masuk tahun baru tanggal 1 Januari 2025 ini karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Buktinya apa Pak? Lah iya, lihat aja tahun 2024 banyak yang tidak bisa masuk kan? Iya kan? Sudah ya meninggal duluan kan? Gitu Bapak Ibu. Iya. Tapi hari ini kita masih ada, masih sehat, masuk tanggal 1 Januari 2025 itu menjadi bukti sekali lagi kasih Tuhan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan kita nganggap biasa. Tahun depan juga masuk tanggal 1. Tahun depan lagi masuk tanggal 1. Tahun depan masuk tanggal 1. Iya memang. Tapi setiap tahun itu kita punya berkat baru dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kemenangan baru dari Tuhan. Sukses baru dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya. Ya hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya adalah Masuk Tahun Baru 2025. Judulnya adalah Masuk Tahun Baru 2025. Apa judulnya Bapak Ibu? Masuk Tahun Baru 2025. Ya. Dan kita masuk tahun baru bukan dengan seperti apa orang dunia, penuh dengan tanda tanya, penuh dengan kegelisahan. Karena dikatakan banyak ahli, banyak orang berkata, tahun 2025 tahun yang berat. Wah, iya kan Bapak Ibu? Iya, di luar sana banyak dikatakan demikian. Iya Bapak Ibu. Tapi bagi kita hari ini, saudara tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena beserta dengan Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita adalah damai sejahtera yang memberikan masa depan penuh harapan. Amin. Iya, nggak perlu saudara nanya ke peramal, abnormal dan segala macam ya. Dulu ada Mama Loren, Mama ya kita Mama Lemon aja lah, cuci tangan aja kita. Lah dia bilang masa depan gimana? Dia sendiri mati kan? Ya kan iya, Allah itu orang ngapain didengarin? Iya, pokoknya kita masuk tahun baru kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya masa depan penuh harapan. Yang kedua juga mari kita bawa damai Natal. Kita baru merayakan Natal. Ya Natal Bapak Ibu. Mari bawa damai Natal untuk kita masuk tahun baru 25. Ya coba kita lihat Lukas 2 ayat 14. Coba Ibu Odi Lukas 2 ayat 24. Ya ini sebagai ayat pertama kita buka untuk masuk tahun baru Lukas 2 ayat 14. Kok bisa 24 lagi. Lukas 2 ayat 14 ya. Ya saya bacakan ya. Ini adalah pada saat malaikat menjumpai para gembala. Tapi ayat ini juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita masuk tahun baru 25. Lukas 2 ayat 14 demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya sekali lagi baca, ini bagus sekali ayatnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ada dua hal. Pertama adalah kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Maka masuk tahun 2025, maka yang pertama adalah harus hidup kita membawa kemuliaan bagi Allah. Amin Bapak Ibu, kita harus memuliakan Allah. Memang Allah sudah mulia, tapi umatnya juga bisa mengucap syukur dan bisa memuliakan Allah. Masuk tahun baru 25. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan yang kedua adalah damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maksudnya apa? Damai sejahtera hanya ada pada orang yang kita berkenan kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Iya.
Kita ada damai sejahtera. Makanya masuk tahun 2025 tidak ada kegelisahan bagi kita. Apapun kata ahli di luar sana dikatakan 2025 tahun yang berat, ekonomi segala macam. Saudara nggak perlu khawatir. Bahkan semakin gelap juga, saudara nggak perlu khawatir. Karena justru firman Tuhan menjanjikan di dalam Yesaya 60, ketika dunia mengalami kekelaman, bangsa-bangsa mengalami kekelaman, justru terang kemuliaan Tuhan hadir atas kita. Amin Bapak Ibu? Amin? Iya. Kemarin ada jemaat jumpa saya. Pak, katanya isu-isunya Pak, akan ada penyatuan agama Pak. Agama dari keturunan Abraham. Agama apa itu? Ada tiga agama. Bisa nebak saudara? Yahudi, Kristen, Islam. Akan disatukan. Saya bilang, nggak apa-apa. Justru itu semakin gelap dunia. Dunia semakin lama semakin kacau. Dunia semakin kelam. Justru ketika dunia semakin kelam, Tuhan Yesus semakin dekat kedatangannya. Lah iya, karena ayat Yesaya berkata demikian. Yesaya 60 ayat 1-2. Benar Bapak Ibu? Iya. Makanya saudara jangan bermimpi dunia ini semakin bagus. Dunia ini semakin cerah. Dunia ini penuh harapan. Tidak. Tapi bagi Tuhan, bagi anak Tuhan, kita gak perlu khawatir. Karena justru ketika dunia mengalami kekelaman, ada pengharapan bagi kita. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Iya dong. Yesaya 60 ayat 1-2 berkata demikian. Amin. Iya. Jadi saudara, orang Kristen itu tenang aja. Tenang aja. Kalau saudara baca di Alkitab, justru ketika dunia mengalami kekelaman, ketika dunia mengalami masalah, justru muncul anak-anak Tuhan. Iya, saudara lihat di Mesir terjadi kelaparan 7 tahun. Apa yang terjadi? Siapa yang muncul? Yusuf. Anak Tuhan kan? Luar biasa kan? Iya kan? Iya. Ketika dunia juga, ketika bangsa Israel mengalami penjajahan Romawi, siapa yang muncul? Tuhan Yesus muncul. Tuh, luar biasa kan? Jadi ketika umat yang mengalami kekelaman, dunia mengalami kekelaman, justru saat itulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kenapa? Karena kemuliaan Allah bisa nyata ketika dunia mengalami kegelapan. Sama juga ketika saudara mati listrik, mati lampu, lilin kecil itu bisa membawa manfaat yang luar biasa, terang. Tapi coba ketika lampu tidak mati, listrik tidak mati, saudara nyalakan lilin, gak ada artinya. Apalagi kalau saudara bawa keluar di siang bolong, gak ada artinya tuh. Benar kan Bapak Ibu ya, gak ada artinya. Tapi ketika malam saudara bawa lilin, itu ada manfaatnya. Benar kan? Jadi ketika dunia mengalami kekelaman, justru disitulah terang dunia Tuhan Yesus bisa terlihat kemuliaannya luar biasa. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Sama seperti juga kita. Ketika kita ada masalah, pertolongan Tuhan itu terasa banget gitu ya. Iya. Tapi ketika semuanya lancar-lancar, kayaknya kita malah kadang-kadang lupa Tuhan. Iya kan? Iya. Karena itulah mari di saat masuk tahun baru ini 1 Januari ini, saudara nggak perlu khawatir, dunia boleh berkata apa saja, tapi selama kita ada di dalam Tuhan Yesus, justru ketika ada masalah, kita akan keluar sebagai pemenang. Iya. Coba saudara lihat Alkitab kan? Iya kan? Iya, luar biasa kan. Daniel juga demikian, ketika raja mimpi, nggak ada yang bisa, semua cerdik pandai akan dipenggal, kepalanya akan dibunuh. Muncul Daniel kan? Ya luar biasa kan? Ketika terjadi krisis, ratu, ya muncul Ratu Esther. Benar kan Bapak? Iya, jadi ketika ada krisis, di situ Tuhan bekerja. Makanya ketika orang Kristen, dunia mengalami krisis, saudara nggak usah khawatir. Justru disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Iya. Tapi ketika semuanya lancar kan kadang-kadang pertolongan Tuhan itu nggak kerasa gitu ya. Ya luar biasa. Yang kedua adalah damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan. Saudara berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Maka damai sejahtera akan kita alami. Kenapa kita mengalami damai sejahtera di bumi? Karena Yesus adalah Raja Damai. Jadi ketika kita hidup di dalam Yesus, maka apapun kondisi dunia, kita tetap merasa damai. Raja Damai ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu.
Mantap. Jadi saudara nggak perlu khawatir ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, mari kita juga masuk tahun baru ini dengan ada damai di dalam keluarga kita. Ya, damai di dalam keluarga kita. Inilah sel yang terkecil dalam masyarakat, keluarga. Maka orang Kristen harus juga mengalami damai Kristus, harus mengalami damai Natal di dalam keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba kita buka 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Oke ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Ya sudah di sana. Nih saya bacakan ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Umumnya istri kaum lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman, pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saya jelaskan pertama, umumnya istri adalah kaum lebih lemah. Umumnya, tapi tetap ada perkecualian. Amin. Seperti temannya saya, istrinya siapa? Juara nasional taekwondo. Jadi justru istrinya lebih kuat daripada suaminya. Amin Bapak Ibu ya. Makanya kalau lagi ribut berantem masih mereka di antara meja gitu Bapak Ibu. Iya, jadi istri sana, suami sini. Gitu. Jangan deketan. Nanti bisa refleks tuh kaki si istri hajar dari suaminya, bisa tergeletak gitu suaminya. Jalan aja si istrinya di depan. Gitu Bapak. Nah, karena juara nasional taekwondo. Amin Bapak Ibu ya. Iya, jadi gahar banget itu. Jadi luar biasa ya. Nah, jadi perkecualian ya selalu ada ya. Jadi umumnya istri kaum lebih lemah. Makanya karena kaum lebih lemah, bapak-bapak jangan KDRT. Jangan suka ya mukuli istri. Amin. Kalau berani mukulin orang, antar aja ke tentara polisi. Kalau nggak saudara sendiri yang bonyok. Lah iya loh, tentara polisi kan udah terlatih. Iya kan Bapak Ibu ya? Satu terlatih untuk menjaga keamanan, satu lagi terlatih untuk perang. Wow, itu udah siap itu. Jadi kalau saudara ingin coba kekuatan, coba aja mereka. Jangan istri mah kaum lebih lemah ya. Ya, jangan ya. Ya, maka ya kalau kita memang jago ya itulah lawan tentara atau polisi. Nah, dikatakan di sini bahwa hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi suami istri adalah pewaris kasih karunia. Harus satu paket. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan dikatakan juga supaya doamu tidak terhalang. Kenapa bisa doa tidak terhalang Pak? Nih saya kasih tahu. Suami itu adalah kepala. Istri adalah tubuh. Jadi suami istri harus seia sekata supaya kepala dengan tubuh bersatu. Tapi kalau seandainya suami istri cekcok terus. Kepalanya kemana, tubuhnya kemana. Kalau kepala berpisah dengan tubuh itu orang mati atau hidup? Orang mati. Kalau orang mati bagaimana mungkin bisa berdoa? Ya jelas saja doanya terhalang. Mana ada orang mati yang bisa berdoa. Amin. Karena itulah agar doa kita benar-benar didengar Tuhan, benar-benar doa dari orang hidup, harus kepala dengan istri harus bersatu, seia sekata. Amin. Iya dong. Iya kan suami kan kepala kan, istri kan tubuh kan, lah harus sama dong. Lah kalau kepala sama tubuh cekcok terus, itu terpisah kan? Terpisah apa? Manusia mati kan? Iya, manusia mati. Karena apa? Suami istri bukan lagi dua, tapi telah menjadi satu. Jadi harus seia sekata. Amin Bapak Ibu. Makanya itu alasannya kenapa doa terhalang. Kenapa? Orang mati tidak bisa berdoa, orang mati tidak bisa diberkati. Oke Bapak Ibu, maka harus seia sekata. Iya. Haleluya. Dikatakan juga Bapak Ibu, ya bahwa suami seringkali Bapak Ibu, ya suami istri itu seia sekata teman pewaris itu kayak deposito di bank. Deposit di bank, kotak deposit di bank itu hanya bisa kita buka
Kalau kita punya kuncinya dan kemudian petugas banknya itu sama-sama mau buka, maka bisa terbuka depositnya. Benar Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan suami istri, kita harus seia sekata supaya kuncinya bisa kita sama-sama buka. Sebenarnya berkat Tuhan itu sudah tersedia 2000 tahun yang lalu. 2000 loh. 2000. Kok bisa Pak? Karena Yesus matinya 2000 tahun yang lalu kan Bapak Ibu ya. Di atas kayu salib kan. Artinya apa? Di atas kayu salib inilah Yesus membayar semua kebutuhan kita. Keselamatan kita dibayar. Kesembuhan kita dibayar. Berkat kita dibayar. Apapun telah dibayar oleh Tuhan Yesus. Benar Bapak Ibu? Maka kalau kita ingin mendapatkan semua ini, maka suami istri harus seia sekata. Karena mereka bukan lagi dua. Mereka bukan lagi dua pribadi, dua. Tapi telah menjadi satu. Karena satu ini bisa mengalami semua berkat Tuhan. Kalau seia sekata. Amin. Gitu Bapak Ibu. Itulah sebabnya masuk tahun 2025, mari suami istri seia sekata untuk kita bisa membuka deposit berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan 2000 tahun yang lalu atas hidup kita. Amin. Iya, sama-sama kita buka. Keren ya, keren ya. Luar biasa ya, luar biasa. Nah, ada lagi saya ingin katakan ratapan. Coba kita lihat ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan. Ini ada nggak Pak Karel atau Ibu Aqua satu lagi, minta satu lagi deh. Saya ingin memberikan ilustrasi. Ya, oke. Nggak ada yang cangkir ya? Gelas nggak ada ya? Ya. Atau cangkir yang di belakang itu deh, yang cangkir kertas. Ya, 2. Cangkir kertas. Oh ya ini Aqua. Dia 3 bisa, 3. Oke. Ya, mantap. Thank you. Ya, sekarang kita lihat ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ya. Nah, terima kasih Pak Karel. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya baca ayat 22, Bapak Ibu 23 ya. Oke, ratapan 3. Ratapan ini siapa yang nulis? Nabi Yeremia. Karena itulah Nabi Yeremia juga disebut Nabi yang meratap. Kenapa meratap? Meratap karena sebentar lagi bangsa Israel akan dibuang ke Babel. Ya, ratapan 3 ayat 22 sampai 23, saya baca ayat 22, Bapak Ibu 23 ya. Demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23 Bapak Ibu. Nah, ayat 23 yang Bapak Ibu baca. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Ya, katakan setiap pagi. Oke. Ada Tuhan Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena kesusahan besok ada kesusahannya tersendiri. Benar Bapak Ibu? Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Ada alasannya. Karena berkat Tuhan juga baru setiap pagi. Jadi misalkan Bapak Ibu, misalkan ini air mineral ini adalah kesusahan sehari. Tadi ayat berkata ratapan, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Maka ketika kesusahan sehari, hanya kesusahan sehari yang kita hadapi dan kita tahu firman Tuhan juga berkata berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Maka berkat Tuhan misalkan ini Bapak Ibu, ini. Maka kesusahan sehari tadi cukup diatasi oleh berkat Tuhan yang baru setiap pagi. Maka setiap hari saudara bisa keluar sebagai pemenang. Tapi masalahnya adalah seringkali orang Kristen menarik masalah di depan dan masalah yang kemarin ke hari ini. Maka ketika saudara tarik masalah yang kemarin ke hari ini, masalah masa depan ke hari ini, akibatnya apa? Masalahnya menjadi triple. Dan ketika masalahnya menjadi triple, maka berkat Tuhan yang setiap hari baru tidak cukup mengatasi masalah saudara. Maka saudara akan mengalami kekalahan. Amin Bapak Ibu. Tapi ketika masalah cukup sehari, saudara alami, saudara
tutupi dengan berkat Tuhan baru setiap hari, maka setiap hari saudara akan keluar sebagai pemenang. Itulah sebabnya orang Kristen, mari hadapi masalah sehari, cukup untuk sehari, karena berkat Tuhan juga cukup baru setiap pagi. Paham Bapak Ibu? Ya kan kadang-kadang kita menarik masalah yang kemarin ke hari ini. Benar kan Bapak Ibu ya? Waduh kemarin masalahnya gini. Yo, saudara masih mikirinnya ke hari ini. Maka saudara menarik masalah kemarin ke hari ini. Demikian juga masalah masa depan. Gimana masa depan saya? Gimana tahun 2025? Gimana anak-anak saya? Gimana? Saudara tarik ke hari ini. Maka saudara tidak akan mampu mengatasi masalah tadi. Karena berkat Tuhan cukup untuk satu masalah saja. Iya seringkali kan gitu ya Bapak Ibu ya. Masalah masa depan kan. Maka satu ada kejadian lucu. Seorang ibu khawatir banget tentang masa depan putrinya. Iya, lalu dia konsultasi ke pendeta. Waduh Pak Pendeta saya khawatir sekali putri saya. Gimana sekarang ini internet demikian bebas. Anak-anak bisa nonton film-film yang dewasa. Demikian juga segala kejahatan-kejahatan bisa dia lihat. Waduh gimana masa depan anak saya putri saya. Lalu pendetanya bertanya. Bu, ibu khawatir sekali bu. Ibu putrinya umur berapa sih? Ya putri saya masih bayi Pak. Lah masih bayi udah khawatirnya udah luar biasa. Itulah tipikal orang menarik masa depan ke masalah sekarang. Putrinya masih baik khawatirnya udah kemana-mana. Benar Bapak Ibu ya? Ya kan? Ya itu. Iya demikian. Karena itulah bagi kita hari ini. Biarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Masalah sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa? Karena berkat Tuhan juga baru setiap pagi. Maka ketika itu kita terapkan, maka setiap hari kita keluar sebagai pemenang. Tapi kalau saudara tarik masalah masa depan, saudara tarik masalah yang kemarin ke hari ini, nggak cukup berkat Tuhan setiap pagi tadi untuk mengatasi 3 masalah kita. Masalah hari ini, masalah kemarin, masalah masa depan. Tahu itu? Itu kan? Tuh. Makanya Tuhan Yesus juga berkata, ingatlah akan istri Lot. Ya, ini ayat yang paling pendek di Alkitab. Ingatlah akan istri Lot. Kenapa ingat akan istri Lot? Apanya harus diingat? Menornya, genitnya, cantiknya, apanya yang diingat? Ya kan Bapak Ibu? Karena dia melakukan kesalahan, menoleh ke belakang. Benar kan? Istri Lot kan menoleh ke belakang ya. Ketika istri Lot menoleh ke belakang, apa yang dia lihat? Hah? Sodom dan Gomora. Kan dia kan lagi meninggalkan Sodom dan Gomora ditarik oleh malaikat. Benar kan Bapak Ibu ya? Beserta Lot dan juga 2 putrinya. Nah ternyata lagi berlari gini. Si Lot, si istrinya melihat ke belakang. Yang dia lihat adalah Sodom dan Gomora. Apa gambaran apa Sodom dan Gomora? Dosa-dosa. Jadi orang yang suka melihat dosa-dosa masa lalunya, dosa-dosa istrinya, dosa-dosa suaminya, dosa-dosa temannya, dosa-dosa anaknya. Maka mereka akan menjadi tiang garam. Mereka selalu ada akar pahit di hidupnya. Dan ketika orang suka menoleh ke belakang, maka orang ini tidak bisa mengalami masa depan penuh harapan. Kenapa? Karena dia hidup di masa lampau. Karena dia selalu menoleh ke belakang. Benar Bapak Ibu? Apa yang hidup di masa lampau adalah orang mati. Benar Bapak Ibu? Lah iya dong, yang udah lampau kan udah lewat. Benar kan? Makanya ketika saudara suka menoleh ke belakang, suka mengorek-ngorek masa lalu saudara, kesalahan pasangan saudara masa lalu, saudara akan menjadi istri Lot, menjadi tiang garam, menjadi akar pahit. Amin. Tuh, karena itulah mari selalu kita melihat ke depan. Rancangan Tuhan yang ajaib, yang indah bagi kita. Amin Bapak Ibu. Jangan suka noleh ke belakang. Nanti saudara akan mengalami seperti istri Lot. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Iya kan? Iya kan? Iya. Nah, karena itulah bagi kita hari ini. Mari ya berkat Tuhan itu baru setiap pagi. Tetap pegang itu. Dan karena baru setiap pagi itu cukup untuk mengatasi masalah hari ini saja. Maka biarlah masalah sehari cukup untuk sehari. Karena saudara juga tahu berkat Tuhan juga baru setiap pagi, maka setiap hari saudara akan keluar sebagai pemenang.
Tapi sebaliknya, ketika saudara suka menarik masa lalu, masa depan ke masa sekarang, masa lalu ke masa sekarang, maka saudara akan mengalami kegagalan. Karena berkat Tuhan yang baru setiap pagi tidak cukup untuk mengatasi 3 masalah. Kemarin, hari ini, dan masa depan. Amin Bapak Ibu. Tapi cukup mengatasi hari ini saja. Paham Bapak Ibu? Luar biasa. Nah, Natal itu secara nasional, secara internasional diperingati tanggal berapa Bapak Ibu? 25 Desember. Banyak orang berkata itu peringatan Dewa Matahari. Itu salah ternyata. Kenapa? Karena Natal lebih dulu diperingati daripada peringatan Dewa Matahari. Jadi justru Dewa Matahari itulah yang meniru Natal. Bukan Natal meniru Dewa Matahari. Amin Bapak Ibu. Iya. Nggak percaya? Lihat sejarah. Lihat aja di internet. Ada ceritanya. Bahkan juga ada pendeta juga yang mengkhotbahkan itu. Namanya Bambang Nurseno. Nah, Nursena, oke. Nah, itu dia pendeta ahli sejarah Alkitab. Sejarah Alkitab ya. Ya, tapi jangan terlalu banyak juga sejarah kita ya. Amin Bapak Ibu ya. Nah, kalau sejarah artinya apa? Masa lalu. Lah iya dong, masa lalu kan kalau sejarah kan. Itu sebagai ya sedikit-sedikit info lah. Seperti juga di mobil, kaca spion kan kecil kan. Ya kenapa? Untuk lihat ke belakang kan kaca spion kan. Yang sekali-sekali aja kita lirik kan. Ya kan. Yang besar apa? Kaca yang di depan itu. Jadi hal itu juga sama dengan kehidupan kita. Kita melihat ke depan harus menjadi prioritas kita. Melihat ke belakang hanya ngintip-ngintip aja. Ya kan? Iya. Jangan sebaliknya. Jangan kaca spion yang besar, kaca di depannya yang kecil. Itu mah nabrak saudara. Oke Bapak Ibu ya. Ya kan mobil itu udah jadi contoh lah. Bahwa kita ngelihat ke depan itu yang prioritas. Ngelihat ke belakang itu hanya ngelirik-ngelirik. Ngintip-ngintip. Ya. Oke ya. Nah tanggal 25 itu hari Natal. Kalau saudara tambahkan tanggal 25. Tambahkan 1 minggu atau 7 hari. Jadi tanggal berapa? Tanggal 1. Loh itu punya makna apa? Ini rahasia saya singkapkan. Maknanya adalah pada saat Natal Yesus lahir di hidup kita. Itu mungkin menjadi ciri pertobatan. Dan seminggu kemudian kita masuk tahun baru dengan semangat baru, hidup baru, dengan harapan baru. Gitu Bapak Ibu. Pas kan seminggu kan? Pas seminggu. Tambahkan 25 tambah 7. Pas 1 hari. Tanggal 1. Jadi punya harapan. Natal di saat kita bertobat, di saat kita menyingkirkan hal-hal yang akan kita lewati, akan kita tinggalkan dan siap kita masuk tanggal 1 Januari hidup yang baru, harapan baru, sukses yang baru. Amin. Mantap. Oke Bapak Ibu ya. Oke, luar biasa ya. Ya. Banyak kali orang di luar sana berkata Natal itu untuk orang Kristen. Tahun baru untuk seluruh dunia. Termasuk juga untuk tetangga sebelah. Benar gak Bapak Ibu? Benar gak Bapak Ibu? Natal 25 untuk orang Kristen. Tapi tanggal 1 Januari tahun baru untuk mereka. Tetangga sebelah juga. Benar gak Bapak Ibu? Padahal tanggal 1 Januari tahun baru itu juga perayaan Natal. Kok bisa Pak? Tahun baru perayaan Natal? Iya. Sekarang contoh. Saya ambil ininya ya penjelasannya sederhana. Sekarang kan tanggal 1 tahun 2025. Benar gak Bapak Ibu? Benar. Artinya apa tahun 2025? 2025 tahun yang lalu Yesus lahir. Kenapa? Karena tahun kita kalender kabisat dihitung dari kelahiran Yesus. Benar kan Bapak Ibu? Tahun 0 katanya kan. Jadi kalau 2025 artinya apa? 2025 tahun yang lalu Yesus lahir. Lah Yesus lahir itu apa? Itu Natal. Jadi sebenarnya tahun baru itu adalah Natal juga. Karena diperingati mengacu kepada kelahiran Yesus. Diam-diam ya jangan kasih tahu tetangga. Benar kan? Lah iya benar dong. Tahun baru kan artinya itu kan. Iya kan? 2025 sekarang kan. Artinya apa? 2025 tahun yang lalu Yesus lahir. Karena kalender kita dimulai dari kelahiran Yesus tahun 0. Benar gak Bapak Ibu?
Jadi artinya tahun baru itu Natal juga. Jangan kasih tahu teman-teman. Lah iya dong, lah iya kan, iya udah. Tapi mereka gak sadar, biarin aja diam-diam aja. Ya benar ya Bapak-Ibu. Ya kan, jadi tahun baru itu sebenarnya Natal. Karena acuan kalender mengacu kepada kelahiran Tuhan Yesus. Makanya kalau dalam bahasa Inggris itu lebih jelas. Sebelum Yesus dan setelah Yesus. BC dan AC. BC artinya before Christ. AC artinya after Christ. Iya, jadi acuannya kelahiran Yesus. Benar Bapak Ibu? Jadi tahun baru itu ya ngacu ke kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus siapa? Natal. Luar biasa kan? Jadi jangan kasih tahu jangan. Iya kan? Iya, tambah sadar mereka itu. Ya bahasa Inggris lebih jelas kan? BC dan AC. Before Christ dan after Christ. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Oke, mantap. Haleluya. Iya, haleluya. Jadi Tuhan Yesus juga berfirman gini Bapak Ibu. Matius 18 ayat 19 sampai 20 nih coba. Ini seringkali salah dipahami ya. Ya, 2-3 orang berkumpul sepakat. Ya. Coba ini ayat terakhir Matius 18 ayat 19 20 ya. Mantap. Nih saya bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi 2-3 orang berkumpul sepakat. Ini bukan bicara tentang jemaat ya. Ya, seringkali WL demikian kan, 2-3 orang berkumpul sepakat ya. Itu mungkin kalau dalam gereja kecil. Kalau gereja kecil kayak kita baru, saudara masih kenal kiri kanannya. Sepakat bisa oke. Tapi kalau gereja sudah ribuan, kayak gereja saya yang lama, kiri kanan saudara yang duduk, saudara gak kenal. Nggak kenal Bapak Ibu. Maka nggak mungkin bisa ini berbicara tentang jemaat. Kenapa? Nggak bisa berlaku seluruh gereja. Iya kan? Iya, kalau sekarang kecil, gereja kecil, saudara kenal kiri kanan saudara. Oke. Tapi kalau jemaat dari gereja ribuan, saudara tidak akan kenal kiri kanan saudara. Tidak. Iya Bapak Ibu. Percaya deh saya. Percaya. Kalau udah ribuan nggak akan kenal. Jangankan mereka kenal. Pendetanya aja, gembalanya saja mereka tidak kenal. Atau gembala kenal mereka, nggak kenal. Ya gembala mungkin kenal kalau ratusan orang masih oke. Tapi kalau ribuan orang jemaat, mungkin gak kenal gembalanya itu kepada jemaat. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Bagaimana mungkin? Jangankan kenal kepada jemaat, pendeta aja jarang, gak pernah ketemu dengan gembalanya. Iya, karena gembala itu tidak suka mengadakan rapat mingguan, gak ada. Iya, makanya ada pendeta sudah khotbah situ tahunan, gak kenal gembalanya. Itu true story itu. Kok tahu Pak? Ya tahu lah, saya kan dulu sekretaris beliau. Iya Bapak Ibu, benar ya? Iya. Jadi itu berlaku kepada keluarga. Kalau keluarga itu bisa sepakat. Mereka bahkan keluarga itu sepakat mati. Kalau saudara ini boro-boro sepakat, tetangga saudara duduk aja pinjam duit 100.000 belum tentu saudara kasih. Kenal aja enggak gitu ya. Bisa kan? Iya kan? Iya. Tapi kalau keluarga itu kenal dan sepakat mati. Suami sepakat mati dengan istrinya dan siap mati bagi istrinya. Sebaliknya juga istri siap mati bahkan juga terhadap anaknya. Berapa Ibu? Iya, suami siap mati dalam keluarga. Jadi sepakatnya sepakat mati. Contoh, misalkan istrinya diganggu orang gitu. Suami membiarkan. Nggak ada suami berkata, biarin aja mati 1 tumbuh 1000. Nggak ada tuh suami gitu. Pasti bela mati-matian. Benar Bapak Ibu ya? Pasti kan? Iya. Demikian juga sebaliknya. Istri juga begitu kan? Kalau seandainya suaminya diganggu di kantor. Istrinya bisa labrak ke kantor kayak tumbuh sayap gitu. Dia hajar. Iya. Berani. Demikian juga orang tua terhadap anak juga demikian.
siap mati bagi anaknya. Atau juga sebaliknya, anak siap mati bagi orang tuanya. Benar Bapak Ibu? Iya, kalau anaknya diganggu orang, pasti orang tua siap mati bagi anaknya. Benar Bapak Ibu? Nggak ada itu orang tua berkata, biarin aja anakku diganggu orang. Supaya dia tahu kerasnya dunia. Oh, nggak ada gitu. Nggak ada ya, nggak ada. Nggak ada ya. Ya, anak juga demikian. Kalau orang tuanya diganggu orang, dia siap mati bagi orang tuanya. Nggak ada anak berkata, ya biarin aja orang tua saya udah tua, udah mau mati. Nggak ada ya, nggak ada. Pasti siap mati, menolong. Benar Bapak Ibu? Nah itulah sebabnya di dalam keluarga lah orang bisa sepakat. Bahkan sepakat mati membela yang lain. Benar Bapak Ibu? Jadi ayat ini berkata untuk keluarga. Bukan untuk jemaat. Kalau untuk jemaat, kalau untuk gereja kecil masih berlaku. Tapi untuk gereja ribuan nggak berlaku lagi. Boro-boro sepakat, kenal aja enggak. Benar Bapak Ibu? Iya, percaya deh. Saya udah pernah di gereja yang ribuan orang. Ya Bapak Ibu ya. Iya, juga ngadiri Natal GPK ratusan ribu. Saya juga pernah di mimbarnya. Oke Bapak Ibu ya, biasa. Oke, ya Bapak Ibu ya. Karena itu sepakat ini berlaku untuk keluarga. Harus sepakat. Ketika keluarga sepakat, maka Tuhan hadir. Kenapa Tuhan bisa hadir Pak dalam keluarga sepakat? Karena gambaran Allah ada di dalam keluarga itu. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan di keluarga juga ada demikian. Bapak, Ibu, dan anak. Benar Bapak Ibu? Lah iya itu kan Tritunggal Allah. Gambar Tritunggal Allah. Benar? Iya. Makanya kalau ada orang bertanya tentang Tritunggal Allah, tunjukkan saja gambaran keluarga. Itulah gambaran Allah. Tritunggal Allah. Makanya ketika gambaran Allah sepakat, maka Tuhan hadir. Karena Tuhan melihat ini gambaran aku. Ini gambaran Allah. Tetapi sebaliknya ketika keluarga tidak sepakat, cekcok terus. Siapa yang hadir? Setan yang hadir. Karena iblis selalu ada percekcokan, perdebatan, berantem. Makanya dalam keluarga yang tidak sepakat, suasana seperti di neraka. Ada iblis hadir. Tetapi sebaliknya ketika keluarga sepakat, suasana surga akan terasa di dalam keluarga itu. Amin Bapak Ibu. Tuh kan, benar ya? Iya. Jadi 2-3 orang ini berbicara tentang keluarga. Ketika keluarga sepakat, Tuhan hadir, maka seperti di surga. Sebaliknya ketika cekcok, maka setan hadir. Maka keluarga itu seperti neraka. Setelah itu, ya kan? Iya. Jadi 2-3 orang ini bicara tentang keluarga. Amin Bapak Ibu. Dikatakan 2 atau 3 orang. Kenapa 2-3 orang? 2 itu artinya kalau keluarga itu belum punya anak. Kalau ada anak baru 3. 2 atau 3 orang. Benar Bapak Ibu? Nah itu. Paham? Iya itu dia. Nah. Ya kita tutup khotbah ini dengan Maliaki 4 ayat 6. Luar biasa. Maliaki 4 ayat 6. Maliaki 4 ayat 6 nih saya bacakan. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi ketika keluarga tidak sepakat, bapak dengan anak, anak dengan bapak, maka Tuhan hadir akan memukul bumi. Hancur. Ya Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Inggris itu lebih ini lagi curse, kutuk. Aku akan datang mengutuk. Coba Bu, buka ini King James atau King James. Jadi bahaya kalau keluarga tidak ada sepakat. Amin Bapak Ibu. Dan itu juga menentukan apakah Tuhan hadir di dalam keluarga itu. Amin. Iya. Jadi Tritunggal Allah itu bisa dijelaskan dalam keluarga ya. Jadi walaupun 3, tapi ini dianggap 1. Contohnya apa Pak? 3 dianggap 1 Pak. Gini contohnya. Kalau ada pesta keluarga, bapaknya nggak bisa hadir karena mungkin sibuk kerja, maka bisa diwakili oleh istrinya. Dan orang di pesta itu menganggap keluarga itu sudah hadir. Kenapa? Ada hadir istri. Anaknya juga, kalau anak bisa hadir, maka anak itu mewakili keluarga itu. Maka keluarga itu dianggap sudah hadir.
Benar kan Bapak Ibu? Iya, kenapa istri dan anak dianggap satu keluarga. Tapi coba yang diutus sopirnya. Dianggap nggak? Nggak ada, dianggap. Siapa lu? Bukan keluarga, benar nggak Bapak Ibu ya? Iya, jadi kalau sopirnya ya menghadiri pesta itu nggak dianggap keluarga itu hadir. Karena Pak ini bukan keluarga, bukan satu. Tapi kalau istrinya yang mewakili, oke. Anaknya mewakili, oke. Tapi sopir itu tidak. Pembantu itu tidak. Jadi walaupun ini 3 pribadi, Bapak, Ibu, Anak, tapi itu dianggap satu kesatuan. Hal yang sama juga dengan Allah. 3 pribadi tapi satu. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi kehadiran Allah Bapa sama dengan kehadiran Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus. Kehadiran Yesus itu juga sama dengan mewakili kehadiran Bapa dan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus juga mewakili kehadiran Tuhan Yesus juga Bapa. Makanya dikatakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Artinya apa? Tuhan beserta kita. Maka sekarang ini siapa yang menyertai kita? Roh Kudus. Tapi itu dianggap Tuhan juga menyertai kita. Padahal kan Tuhan kau sudah naik ke surga kan? Lah iya kan? Yang turun siapa? Roh Kudus kan? Yang menyertai kita kan? Tapi kehadiran Roh Kudus itu sama dengan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Roh Kudus juga dianggap Tuhan. Satu kesatuan. Paham Bapak Ibu? Jadi kan kalau seandainya saudara ngejar gitu. Pak katanya Immanuel Tuhan beserta kita. Lah Tuhan sudah meninggalkan kita naik ke surga Pak. Mana Tuhan menyertai kita? Gitu Bapak Ibu. Kalau saudara kritis gitu Bapak Ibu. Lah kan Tuhan udah naik ke surga kan? Lah kan kok katanya Tuhan menyertai kita? Lah Tuhan aja udah naik ke surga Pak. Di mana penyertaannya Pak? Gitu. Kalau saudara kritis gitu. Penyertaannya itulah penyertaan Roh Kudus. Karena kehadiran Roh Kudus itu sama dengan kehadiran Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Karena mereka Tritunggal. Allah Tritunggal. Penyertaan Roh Kudus juga sama dengan penyertaan Tuhan. Amin. Iya, kalau ada orang Kristen kritis gitu ya. Katanya Immanuel, Tuhan beserta kita. Mana Pak Tuhan menyertai kita? Tuhan aja naik ke surga. Gitu. Ya kan? Bisa aja ada yang kritis ngaco-ngaco gitu Bapak Ibu. Ya kan? Iya, ya, ngomong aja. Iya karena apa? Roh Kudus itu adalah Allah. Adalah Tuhan. Sama. Karena mereka Tritunggal. Lalu itu Bapak Ibu. Ya kan? Sama kan? Sama seperti kayak pesta tadi. Bapaknya berhalangan karena sibuk. Istrinya mewakili, ya udah dianggap keluarga itu mewakili. Benar kan? Anaknya mewakili, ya dianggap anaknya mewakili. Keluarga, benar kan Bapak Ibu? Iya. Karena mereka walaupun 3 pribadi, satu kesatuan. Paham Bapak Ibu? Nah gitu loh. Nah ini meyakini Bapak Ibu. Coba Bu diarsir kersnya Bu. Nah ini kata terakhir yang itu kers. Coba saya lihat itu. Jadi kata tadi bahasa Indonesia Allah akan memukul bumi, hadir memukul bumi itu sama dengan curse dalam Alkitab bahasa Inggris. Jadi ada kutuk. Iya Bapak Ibu. Hal yang sama juga terlihat Adam dan Hawa dikutuk oleh Allah. Bukan ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi Allah mengutuk Adam dan Hawa ketika Adam langsung menunjuk Hawa kesalahannya. Nih, gara-gara wanita yang engkau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberikan aku buah itu. Dan kebetulan aku juga lapar, aku makan. Gitu Bapak Ibu. Ya kan? Iya, jadi kutuk itu terjadi bukan ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Bukan. Tapi ketika keluarga itu pecah. Udah saling menyalahkan. Amin Bapak Ibu. Ketika Adam menyalahkan si Hawa. Hal yang sama juga dengan kita hari ini. Keluarga kita akan mengalami kutuk ketika saling cekcok. Saling menyalahkan. Amin Bapak Ibu. Iya. Karena itulah hari ini pentingnya keluarga itu sepakat. Bapak, Ibu, dan anak sepakat. Maka disitulah Tuhan hadir. Dan suasana surga akan kita alami di dalam hidup kita. Sebaliknya ketika keluarga itu cekcok. Maka iblis yang hadir. Dan terjadi neraka di dalam keluarga kita. Karena itu menjadi pilihan kita. Mari di tahun baru 2025 ini kita masuk tahun baru 25 dengan seia sekata sepakat. Dan kecenderungan suami istri itu bisa tidak sepakat. Kenapa? Latar belakangnya beda. Iya, kadang-kadang dengan keputusan sederhana bisa kita cekcok. Yuk kita makan yuk. Satu anaknya minta KFC, satu anaknya minta food court, istrinya minta di mana. Itu aja bisa cekcok.
Iya kan hanya sekedar milih tempat makan, itu bisa cekcok. Kalau nggak ada memang saling pengertian. Oke, yang mana aja terserah. Toh nanti di perut juga diaduk sama aja. Bawain enteng aja gitu Bapak Ibu ya. Ya kan nggak ngerti kita makan apa di perut kan udah diolah semua kan. Udah nyatu semua itu kan. Iya, bawain aja santai gitu ya, iya kan. Ya udah di mana terserah. Toh juga di perut sama aja. Amin. Iya, jangankan itu. Di kamar mandi aja odol, mencet odol. Suaminya mungkin mencet odol sembarangan di tengah gitu. Istrinya rapi dari bawah gitu, mencetnya rapi. Itu aja bisa cekcok. Kamu nih mencet odol aja sembarangan. Nah, gitu Bapak Ibu, mencet odol aja bisa ribut kan. Hanya mencet odol. Karena memang pada dasarnya sudah nggak ada sekata gitu ya. Ya oke Bapak Ibu ya. Karena itulah mari masuk tahun 2025, tanggal 1 Januari ini kita punya damai Kristus. Damai Kristus lah yang membuat kita menjadi seia sekata. Amin. Iya dong, Kristus yang bisa menjadi perekat. Kalau dalam diri kita punya potensi perbedaan. Lah iya, dari jenis kelamin aja udah beda. Bener, suami istri udah beda kan? Beda dong, beda. Demikian juga dengan anak kita. Oh itu juga beda, generasinya udah beda. Gen Z, gen Alpha, gen Beta sekarang kan. Iya, udah beda kan. Karena itulah hanya Yesus yang bisa mempersatukan kita. Enggak ada yang lain. Kalau dengan upaya kita akan selalu pecah. Kenapa? Kita pada dasarnya sudah beda. Suami istri udah beda, jenis kelaminnya udah beda, anak juga generasinya berbeda. Makanya ada potensi pecah. Makanya di tahun 2025 ini selalu undang Yesus. Ketika Yesus hadir, maka Yesuslah yang menjadi perekat antara Bapa, Ibu, dan anak. Amin Bapak Ibu, amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Setiap kami hari ini diajar secara luar biasa untuk kami masuk tahun baru 2025 ini Tuhan. Hari ini kami sadar dunia mengatakan tahun 2025 tahun yang berat, ekonomi berat dan banyak hal yang berat. Tapi kami percaya di dalam Yesus kami selalu punya masa depan penuh harapan. Karena Yesus yang berkata demikian, rancanganku bukan kecelakaan, tapi memberikan masa depan penuh harapan. Itulah sebabnya orang Kristen tidak perlu khawatir masuk tahun 2025. Orang Kristen juga tidak perlu tanya-tanya peramal, abnormal dan segala macam. Orang dunia memang khawatir karena mereka tidak punya Yesus. Tapi kita punya Yesus yang memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Terpuji nama Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pada tahun baru ini di hari yang pertama, kita percaya bahwa kita boleh melangkah dengan pasti di tahun 2025 ini. Karena Yesus, Allah yang Immanuel bagi setiap kita. Dia menyertai saudara dan saya, bahkan janjinya setiap hidup kita terus diangkat naik dan bukan turun jadi kepala dan bukan ekor. Dan terima kasih sekali buat Pak Gembala yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Mari beri dengan ucapan syukur, namun sebelumnya kita boleh bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan, yang telah dinyatakan pagi hari ini untuk menuntun setiap kami boleh masuk dengan melangkah dengan pasti di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan setiap kami yang senantiasa boleh menuntun kami di tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi di tahun 2025 ini. Bahkan kami percaya ada terobosan yang baru Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Dalam usaha, pekerjaan, karir, bisnis, bahkan studi anak-anak. Terus Tuhan tambahkan berkat-berkat-Mu lebih lagi nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa pada saat siang hari ini juga Tuhan kami akan memberkati pekerjaan Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kami. Karena kami melihat bahwa Tuhan yang kami sembah senantiasa memelihara kami dengan sempurna di tahun 2024. Dan masuk 2025 ada berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan kami percaya di 2025 ini adalah tahun kesuksesan yang
boleh kami raih di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa siapapun kami yang memberikan persembahan, bebas miskin, bebas bangkrut, tidak akan pernah kekurangan. Apapun yang menjadi doa-doa kami Tuhan jawab tepat pada waktunya. Karena Tuhan adalah gembala kami, tidak akan terkekurangan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami siap memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan persembahannya, sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Saudara pada saat pagi siang hari ini. Tuhan Yesus yang balaskan berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan setiap kita. Saatnya kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari bangkitkan iman percaya kita bahwa di balik perjamuan kudus ada kuasa yang besar yang sanggup melakukan segala perkara. Mujizat demi mujizat pasti kita alami di tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami bawa segenap syukur kami di hadapan Tuhan. Buat tubuhmu dan darahmu yang tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk dengan hati yang tulus Tuhan. Kami masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku kami jemput umat Tuhan untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita terima yang terbaik daripada Tuhan. Ku sembah menyembahmu.
Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 22 ayat 19, lakukanlah perjamuan kudus sebagai peringatan akan aku. Jadi kita melakukan perjamuan kudus itu untuk mengingat Yesus. Kenapa kita bisa mengingat Yesus? Karena kita makan tubuh Yesus. Karena kita minum darah Yesus. Pasti kita ingatnya Yesus. Dan hari ini kita awali di hari pertama tahun 2025 dengan mengingat Yesus. Dengan beribadah mencari Tuhan Yesus. Maka saya percaya kita sudah melakukan hal ini. Maka hidup saudara masuk tahun 2025 akan diberkati. Karena hanya di dalam Yesuslah hidup kita akan diberkati. Amin Bapak Ibu. Iya, iya. Saya akan bacakan dulu Yohanes 6 ayat 53 sampai 55 demikian. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal dan Yesus akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Mari kita angkat pertama kali tubuh Yesus saja di atas kepala kita. Hanya tubuh Yesus saja. Mari ikuti ucapan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuh kami sehat sentosa, menyempurnakan jiwa dan roh kami agar dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam ditombak di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga dan anak-anak tidak terbaring di rumah sakit, tidak terbaring di ruang operasi, tidak terbaring di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus kami bebas dari segala virus, kami tolak kanker dan tumor, kami tolak diabetes dan segala dampaknya, kami tolak stroke dan lumpuh, kami tolak batuk dan pilek, kami tolak pikun dan lumpuh, kami tolak stres dan sakit jantung, kami tolak sakit empedu dan operasi. Dalam nama Tuhan Yesus segala kutuk penyakit, kutuk keturunan sudah diangkat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Yesus Kristus. Silakan dimakan Bapak Ibu, silakan. Sekarang kita angkat hanya darah Yesus saja di atas kepala kita. Hanya darah Yesus saja. Mari kembali ikuti ucapan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, yang memberikan kami pengampunan dan penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kami tolak perzinahan, kami tolak penipuan. Kami semua mau bertobat. Yang kedua, untuk menguduskan agar kami bersama keluarga berkumpul di bumi dan di sorga. Doa kami punya rumah di bumi dan di sorga dan duduk di kanan tahta Allah bersama Tuhan Yesus di sorga. Yang ketiga, kami meraih firman Allah dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya kami disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, segala penyakit dan penderitaanku disembuhkan dan dibalut oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Silakan diminum Bapak Ibu, silakan. Nanti pada akhir ibadah saya akan ada altar call yang ingin didoakan, silakan aja maju ke depan. Kasih. Mari setiap kita yang telah menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus, naikkan syukur kita di pagi siang hari ini, di hari yang pertama di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah Tuhan. Darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sucikan aku, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Mari sama-sama dengan segenap hati kita katakan imanmu. Darah-Mu Yesus, sucikan. Darah-Mu Yesus,
jadikan baru, jadikan baru, ku dijadikan baru, jadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih buat tubuh dan darah yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Kami melakukannya di hari yang pertama di tahun yang baru ini Tuhan. Semata-mata karena Tuhan kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami akan melihat perkara ajaib bahkan mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Mereka yang butuh pertolongan Tuhan tolong. Tuhan buka jalan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church. Selamat menyaksikan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah tengah minggu dengan jadwal sebagai berikut. Hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 jam 12 sampai jam 1 siang, ibadah karyawan dan profesional yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 jam 18, ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Bebas Resesi yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah hari Minggu tanggal 5 Januari 2025. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Joyman Waru. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Yakob Susilo. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Pertama, kuis Alkitab yang diadakan setiap hari Kamis jam 13.15 dimulai tanggal 9 Januari 2025. Para peserta dimohon membentuk tim yang beranggotakan 3 orang terdiri dari pengerja dan jemaat. Kedua, lomba nyanyi duet lagu rohani berbahasa Mandarin yang diadakan pada hari Minggu tanggal 12, 19, dan 26 Januari 2025. Pendaftaran kuis Alkitab dan lomba nyanyi dibuka mulai hari Minggu tanggal 29 Desember 2024. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pengerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang sudah dibagikan. Hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Silakan kirim jawaban ke nomor yang tertera di flyer. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat tahun baru buat semuanya. Semoga tahun yang baru penuh banyak berkat buat kita semua dan selalu sehat ke depannya semuanya. Hari ini saya mau coba bawa kesaksian pujian. Ku perlu Kau Tuhan. Di pikiranku
Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Di hatiku, di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Oh, hanya Kau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku menjamah hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Terima kasih. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita perlu Tuhan di tahun 2025 ini agar setiap langkah kita terus ada dalam on track-nya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kami undang bagi Bapak Saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dia El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Besar, besar.
Bapak Ibu ada yang suami istri datang? Ya bisa gandengan tangan, bahkan juga saya akan gandengan tangan dengan Ibu Gembala. Saya undang Ibu Gembala naik ke mimbar, kita sama-sama memberkati jemaat yang hadir. Spesial, nggak apa-apa. Jarang-jarang kan. Jadi Bapak Ibu beruntung hari ini hadir ibadah ya. Jarang-jarang Ibu Gembala naik mimbar. Bu. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah spesial ini di hari pertama di tahun 2025 Tuhan. Kami berdoa agar damai Natal mengiringi kami, membekali kami untuk masuk tahun 2025. Dan kami percaya lewat kami mengandalkan Yesus, damai Yesus, maka tahun 2025 bukan tahun yang berat, bukan tahun yang susah, bukan tahun yang tidak ada harapan. Justru ketika kita mengundang Yesus, disitulah ada harapan, masa depan yang penuh harapan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah ini. Berkati setiap kami yang hadir, karena hari ini, hari pertama ini kami lebih mengutamakan mencari Yesus dibandingkan kesenangan di luar lainnya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami pertama kali di hari pertama mencari Yesus, disitulah ada pengharapan, disitulah ada janji kemenangan, disitulah ada janji kesehatan, disitulah ada janji berkat. Disitulah hari ini, tahun 2025 kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, sembuhkan kami dari segala penyakit, bebaskan kami dari segala penderitaan, bahkan juga usaha pekerjaan kami diberkati berlimpah. Karena kami mengandalkan Yesus yang besar. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita yang terbatas, maka sukses kita sukses yang terbatas. Tapi ketika kita mengandalkan Yesus yang maha besar, yang maha mustahil, maka sukses kita menjadi maha besar dan maha mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, diberkati juga Tuhan. Diberkati juga Ratu Plaza yang mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini Tuhan. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka Ratu Plaza terbukti menjadi bangkit dan hidup dan kembali ramai. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga Landmark juga demikian. Semula mati, tapi ketika mengundang Mount Hermon hadir ibadah 2 kali, Tuhan Yesus hadir, maka Landmark juga telah bangkit dan hidup. Bahkan Februari tahun ini, tahun 2025 ini, Bank of China akan masuk. Demikian juga Tuhan, pasti juga Landmark semakin berjaya, seluruh towernya akan penuh disewa orang. Bahkan juga Ratu Sayang juga ketika mengundang Mount Hermon hadir ibadah, besoknya langsung dua unit apartemen laku terjual. Karena itulah kami percaya Tuhan, ketika kami mencari Tuhan, apapun yang mati di hidup kami akan bangkit dan hidup. Apapun yang mati di dalam kehidupan kami di tahun 2024, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Bapak Ibu telah mencari Tuhan hari ini. Yesus hadir di hidup Bapak Ibu. Maka tahun 2025 menjadi tahun kebangkitan dan hidup bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga yang rindu punya jodoh juga. Tahun 2024 jomblo, tapi tahun 2025 akan diberkati pernikahannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden kami, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berkati beliau ini, berikan kesehatan yang sempurna, juga tambahkan hikmat sehingga bisa memimpin negara kami masuk menjadi negara maju keempat terbesar di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa lihat di layar televisi, mari sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan Aku